sebuah bangsa atau umat yang mengalami kekalahan bertubi-tubi, lalu diintimidasi, dijajah, atau diusir dalam waktu yang lama, akan mengalami kehancuran mental yang luar biasa. Mereka akan kehilangan kepercayaan diri bahwa mereka masih mampu melawan. Mereka bahkan bisa percaya bahwa penindasan itu sudah menjadi takdirnya dan tidak bisa lagi dirubah. Itu sebabnya mereka gampang menjadi penakut dan pengecut, dan bahkan tidak mau berpikir lagi untuk melawan. Yang kedua, akhirnya mereka juga kehilangan tekad baja untuk melawan. Karena kepercayaan dirinya sudah hancur, maka tekadnya untuk melawan juga hancur. Apalagi kalau mereka memikirkan beban yang harus mereka tanggung akibat perlawanan itu. Jadi mereka akan kehilangan daya tahan, kehilangan kesabaran, dan biasanya juga akan terlalu banyak menuntut berbagai macam kemudahan yang tidak datang dari hasil usaha mereka. Kira-kira dalam suasana mental seperti itulah yang sedang dialami oleh Bani Israel ketika momentum pertarungan antara Nabi Daud dan Jalut terjadi. Bisakah kita membayangkan betapa sulitnya membangun kembali kepercayaan diri dan tekad baja umat yang mentalnya sudah hancur sedemikian rupa? Sekarang coba kita lihat bagaimana Al-Quran melukiskan situasi itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 246, Allah Subhanahu wa taala memulai ceritanya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Belumkah kamu melihat kepada para elit Bani Israel setelah Musa? Idh qalu li nabiyyin lahum. Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai nabi kami, angkatlah seorang raja yang akan memimpin kita ini berperang di jalan Allah. Jadi, sekarang tuntutan pertama mereka adalah meminta seorang komandan perang, seorang raja yang akan memimpin pertempuran. Tapi nabi mereka sudah curiga duluan bahwa itu bukan permintaan yang sesungguhnya. Makanya nabi selanjutnya mengatakan, Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabinya berkata, apa tidak mungkin bahwa setelah kalian diwajibkan untuk pergi berperang, lalu kalian tidak pergi berperang? Mereka tentu membantah pernyataan nabi mereka itu dengan mengatakan, Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita tidak akan berperang di jalan Allah padahal kita ini sudah diusir dari negeri-negeri kami, dari anak-anak kami. Jadi fakta bahwa mereka sudah diusir itu adalah alasan bahwa mereka akan berperang. Tapi yang terjadi kemudian, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Tapi tatkala perang itu akhirnya diwajibkan kepada mereka, mereka berpaling dari peperangan itu kecuali hanya sedikit di antara mereka yang bertahan. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi itu kondisi mental yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel. Selanjutnya, wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka kepada mereka, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja untuk kalian. Jadi walaupun Allah mengetahui bahwa mereka tidak akan bertahan untuk pergi berperang, dan bahwa hanya sedikit yang mungkin akan benar-benar pergi berperang di antara mereka, sementara yang lainnya berpaling, tapi permintaan mereka untuk mengangkat seorang raja tetap dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang mereka membantah lagi, kenapa harus Talut? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana mungkin yang diangkat menjadi raja itu adalah Talut, padahal kami yang lebih berhak untuk menjadi raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Padahal Talut itu tidak diberikan kelapangan dalam harta. Jadi coba perhatikan betapa besar kesalahan persepsi para elit Bani Israel bahwa ketika mereka menghadapi ancaman keamanan, mau membangkitkan satu revolusi, satu perang melawan penjajah mereka, justru pemimpin yang mereka cari adalah orang kaya. Itu tidak sesuai dengan konteksnya. Karena itu, nabinya menjawab, Qala innallaha astafahu alaikum
Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memilihnya di antara kalian, memilih Talut maksudnya, sebagai raja untuk kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan ia menambahkan kepada Talut sebagai sisi keunggulannya, kelapangan dalam ilmu dan fisik. Jadi apa yang diperlukan di tengah ancaman keamanan dan pertahanan seperti itu, di tengah kebutuhan untuk memimpin sebuah revolusi, sebuah perang, sebuah perlawanan, adalah orang yang punya pengetahuan dan punya daya tahan fisik. Kenapa orang berpengetahuan yang diperlukan? Karena perang ini adalah perang yang tidak akan bisa seimbang antara Bani Israel yang sudah terlalu lama diintimidasi, dijajah dan diusir oleh klan Al-Amalika yang menjadi musuh bebuyutan mereka. Sementara klan Al-Amalika ini bukan hanya postur mereka rata-rata sangat besar, tapi juga perlengkapan perangnya jauh lebih bagus, logistiknya jauh lebih bagus. Jadi ini perang yang tidak akan seimbang. Oleh karena itu, yang akan memenangkan peperangan ini bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling berpengetahuan, siapa yang paling inovatif. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah memberikan kerajaannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan juga Maha mengetahui. Nah, sekarang kira-kira itulah situasi mental yang tergambar dalam dialog-dialog ini. Dan kita melihat fungsi pertama dari kepemimpinan itu adalah mengembalikan kepercayaan diri umatnya. Dan itulah yang disampaikan oleh nabi mereka kepada Bani Israel. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Bahwa di antara tanda-tanda kerajaannya akan datang kepada kalian tabut. Tabut ini adalah kotak yang berisi Taurat dan beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam yang telah dirampas oleh klan Al-Amalika, dan ini akan dikembalikan kepada mereka oleh malaikat. Dan jika tabut itu kembali, mereka percaya itu akan memberikan mereka ketenangan dan keyakinan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran. Jadi apa yang pertama kali dilakukan oleh pemimpin adalah mengembalikan kepercayaan diri pasukannya, umatnya, bahwa mereka mampu. Cuma karena kepercayaan diri mereka berhubungan dengan satu simbol, yaitu tabut, maka itulah yang didatangkan kepada mereka. Tapi di sini Quran mengatakan, fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya nanti akan datang ketenangan yang diturunkan oleh Tuhanmu. Ketenangan artinya kemantapan hati. Itu artinya kepercayaan diri yang sudah semakin menguat, yang membuat hati mereka menjadi mantap untuk melakukan pertempuran.